Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Baik teman-teman, untuk segmen kali ini saya sudah berhasil mengundang seniman dan juga penyair, sastrawan. Juga kita sudah mengenal beliaunya di beberapa media. Kalau di Radar Jombang ya, sudah tidak asing lagi, juga pernah menerbitkan buku cerpen kemarin itu yang judulnya Kucing Makan Koran. Demikian yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia persastraan. Dan untuk tema kali ini yang akan kita coba perbincangkan, kita bahas bersama mengenai ruang sastra. Bagaimana kemudian santri itu tidak hanya kemudian fokus belajar ilmu agama, tapi ada kalanya juga santri bagaimana bisa menyelami dan mengeksplorasi terkait tema kesusastraan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sastra. Dan ini juga penting karena bagaimanapun pesantren juga punya andil yang sangat besar sekali di dalam mengembangkan kesusastraan di Indonesia ini, karena banyak tokoh-tokoh besar, sastrawan-sastrawan besar di Indonesia ini yang tentu lahirnya di pesantren. Dan kali ini saya sudah menghadirkan saudara Zainuddin yang dikenal dengan Zen Zugendel itu dalam nama penanya, untuk kemudian memberikan paparan apa sebenarnya kaitan santri, bagaimana kemudian sebenarnya santri itu bisa berinteraksi dengan dunia kesusastraan. Mungkin sedikit pertama dulu kasih prolog, apa pentingnya belajar sastra itu? Ya, terima kasih Mas Umar Fazai. Selamat datang di gubuk kami. Terima kasih atas kedatangannya. Saya sangat gembira sekali bisa silaturahmi oleh Mas Faruk. Berkenaan dengan sastra, sebetulnya kalau kita mengaca kepada santri pada umumnya, jadi santri pada umumnya sebetulnya sudah ada basic sastra. Karena apa? Di dalam pondok pesantren sendiri itu sudah ada pelajaran-pelajaran tentang kesusastraan, di mana basic dari sastra itu sendiri adalah bahasa. Bahasa mulai dari kelas paling rendah, misalnya ibtidaiyah, di madrasah itu sudah ada pelajaran nahwu, itu mengkaji tentang bahasa. Bukan hanya bahasa kita, tapi bahasa orang lain, bahasa Arab yang kita kenal dengan Tini panika itu berarti satu kata per kata itu betul-betul diteliti. Artinya kata begitu penting di sana. Sehingga kalau kita berbicara tentang sastra dan santri, itu sebagai satu kesatuan sebetulnya. Santri itu sendiri adalah pegiat sastra, karena mereka mempelajari tentang bahasa di dalamnya. Itu kenapa kok sastra begitu penting di dalam kehidupan ini, terutama pada santri, karena di dalam sastra itu sendiri kita mengenal bagaimana berkomunikasi dengan baik, bukan hanya dengan komunikasi yang sifatnya verbal ya, tapi juga komunikasi dengan akhlakul karimah yang baik. Itu bisa dipelajari dari bagaimana orang berbahasa. Kalau bahasanya baik, tersusun rapi, kemudian sopan, otomatis banyak orang yang suka atau bisa terima dengan apa yang dikomunikasikan itu. Tertarik ya? Sangat tertarik. Jadi selama ini kan teman-teman santri mungkin mengiranya bahwasanya kalau sastra ya kita harus belajar bahasa Indonesia. Berarti tidak sesempit itu berarti. Iya. Kesusastraan itu. Jadi kalau di santri itu lompatannya dari berat ke ringan. Iya.
Saya di sini bukan meremehkan bahasa Indonesia sebagai basic kesusastraan kita. Akan tetapi kita memulai dari bahasa lain, itu kan sebuah prestasi luar biasa. Iya. Bahasa Arab bukan bahasa kita, tapi kita mengerti, santri mengerti tentang bahasa Arab, tata bahasa Arab, sastra Arab, dari ilmu nahwu, jurumiyah, emriti, alfiyah, kemudian belaghah, dan nanti belajar logika di mantik. Itu semua berkenaan dengan sastra, dan itu bahasa orang lain yang kita pelajari, apalagi bahasa yang sudah bahasa ibu kita, sehingga otomatis kaum santri kalau mau terbuka lebar, ilmu yang didapatkan dari mempelajari bahasa orang lain, bahasa Arab, itu bisa kita terapkan di dalam bahasa ibu kita, yang otomatis itu lebih mudah sebetulnya. Ya, konteks bahasa ibu kita ini apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia secara umum? Ya kalau kita mengaca kepada kebangsaan kita, bangsa Indonesia, ya bahasa Indonesia itulah yang menjadi basic kita. Sehingga kalau kita mengakui adanya satu kesatuan dari mau berbudaya secara lebih luas, kita tentu akan belajar tentang bahasa Indonesia, yang nantinya juga banyak ya sastra-sastra yang memberi sumbangsih dari bahasa daerahnya dibawa ke dalam karya bahasa Indonesia, sehingga itu menjadi sumbangsih terhadap perkembangan bahasa itu sendiri. Ya. Banyak. Ya, fenomena yang terjadi di kita sebenarnya sekarang kan ada juga yang mengatakan kita sedang krisis bahasa. Tidak apa-apa ya, sambil rokok ya. Iya, tidak masalah. Ya, krisis bahasa contohnya adalah bukan kemudian sebagaimana sampean contohkan, yakni bahasa daerah kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, tapi yang banyak ini bahasa asing seperti bahasa Inggris yang diserap kemudian jadi bahasa Indonesia. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Berhubung ini kaitannya juga dengan concern sampean di jurusan sastra Inggris. Ya. Itu kan fenomena seperti itu kan perlu pembacaan yang kritis. Ya sebetulnya naturalisasi bahasa itu sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita mau jujur, bahasa asli kita itu sendiri tidak sampai, kalau diteliti itu tidak sampai 30%. Ya. Banyak dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, terutama juga dari bahasa Inggris. Yang dari bahasa Arab mungkin yang contoh yang paling familiar ya, halal bihalal. Halal bihalal ya, halal bihalal, kemudian silaturahmi. Itu juga dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Inggris misalnya banyak ya yang sudah mempunyai naturalisasi, yang pure juga ada, misalnya tentang normal itu sendiri adalah bahasa Inggris, kita serap, tidak ada perubahan sama sekali menjadi normal. Ada yang kayak yang sekarang ini new normal. Kenapa kok tidak langsung normal baru ya, atau baru normal? Yaitu mungkin kalau bahasa yang di luar kita lebih terlihat lebih menyeluruh atau terlihat lebih keren, bisa jadi itu motifnya. Tapi banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi bagaimana satu bahasa itu bisa diserap dan dipakai di kita. Banyak ya yang kita serap dari bahasa Inggris, terutama yang sudah modern-modern ini. Misalnya revolution ya, nah, reformation, kemudian banyak validity, dignity, banyak sekali destinasi itu mengalami perubahan yang sedikit, tapi akarnya itu dari bahasa asing. Tapi gini lagi Mas Zen Jugendel, yang saya tangkap fenomena di pesantren juga teman-teman baik yang mondok di Jawa ataupun di Madura itu kemudian ketika mereka mencoba mentransformasikan atau merubah dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, tentu mereka kadang merasa kesulitan.
Iya. Lebih-lebih di dalam mengartikan kitab itu. Jadi sebetulnya pada eranya sekarang itu banyak orang atau tertarik kepada hal-hal yang lokal sebetulnya. Iya. Kalau kita kepada yang universal kemudian kita ucapkan, sebetulnya sudah terlalu familiar didengar. Yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang kebanyakan sekarang mencari hal-hal yang lokal kemudian diangkat menjadi yang lebih umum, bisa didengar lebih umum. Akan tetapi kesulitannya itu bukan terletak kepada bahasa itu sendiri, tapi terletak pada bagaimana teknik penyampaian bahasa lokal itu bisa diterima oleh kalangan umum, sehingga butuh yang disebut dengan ilmu pengetahuan tentang bahasa, bagaimana linguistik, bagaimana bahasa lokal itu diolah seolah-olah dia tidak menjadi satu bagian dari atau satu kepunyaan dari kelompok tertentu, dan ketika didengar oleh masyarakat lain atau komunitas lain itu bisa juga dimengerti, oh ini toh anunya, maknanya unik juga ya, begitu biasanya. Sehingga bahasa-bahasa lokal seperti Madura misalnya itu bisa kita eksplorasi lagi, bisa kita dalami lagi, dan kita bisa atau figuratif ya, difigura lagi supaya lebih kemasannya lebih bisa diterima oleh pasar. Iya. Gitu. Ya, masalahnya lagi ini kan lagi-lagi kita akan pasti berbicara masalah digital. Ya kan, ketika di digital misalnya ada beberapa dai ataupun muballigh ceramah pakai bahasa daerahnya sendiri, pasti di kolom komentar itu banyak tolong dikasih subtitle agar diterjemah. Itu juga menjadi catatan penting bagi kalangan santri agar juga sekalipun mendalami bahasa daerahnya juga tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Betul. Dan pertanyaan saya, seberapa urgenkah Mbak mempelajari bahasa Indonesia ini? Lebih-lebih untuk teman-teman santri. Sangat urgen ya kalau kita ingin mengkampanyekan atau berdakwah tentang misalnya ajaran kita atau komunitas kita itu sangat urgen, karena basic daripada pendakwah itu sendiri kan pasti menggunakan bahasa. Bilisa di kaum ini. Bilisa di kaum ini. Kalau kita mengaku sebagai komunitas Indonesia, bangsa Indonesia, tentu bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahan untuk komunikasi yang bisa dimengerti bersama. Yeah. Sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting kalau bahasa Indonesia itu juga dipelajari bagaimana teknik-teknik penyusunan bahasa Indonesia. Saya pikir ya bahasa Indonesia itu tidak lebih sulit dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu kita tulisannya saja sudah berbeda. Sedangkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu bahasa tulisan Latin dengan apa yang kita pelajari dengan bahasa kita itu sudah hampir sama. Jadi kita tidak terlalu sulit belajar tentang harkat, belajar tentang ini mau dibaca jer atau ini dibaca jazm, ini baca nosab atau rofa, tidak lagi sulit membicarakan itu, tapi langsung dibentur begitu. Jadi kalau masalah kesulitan ya, bahasa Arab itu 2 kali lebih sulit daripada belajar bahasa Indonesia, bahkan mungkin 5 kali lebih sulit. Terlalu kaya, mufradnya terlalu kaya, dan bisa jadi satu kata itu di dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, dan santri bisa tembus atau paham dengan kata-kata yang banyak maknanya itu bisa, sehingga sangat mungkin. Dan memang basic kita itu ya basic bahasa Indonesia itu sudah makanan sehari-hari, bukan lagi Saya jadi ingat seorang sastrawan di Indonesia, Ahmad Thohari. Iya, Ahmad Thohari dia adalah novelis, sastrawan pesantren juga, Mas Umar. Oh, alumni pesantren Ahmad Thohari. Termasuk pernah menyantri juga, beliau ngaku juga menjadi santrinya Gus Dur. Pada waktu itu saya pernah wawancara langsung dengan beliau waktu beliau ngisi di Tebu Ireng tentang bagaimana realitas pesantren menghadapi atau
tentang sastra pesantren. Waktu itu sastra pesantren belum Iya. sastra yang ada di pesantren. Kalau sastra pesantren kan nanti akan melebar, ini ada sastra ini, sastra ini, dan itu masih mempunyai problem tersendiri di dalam komunitas sastra. Di orang-orang sastrawan itu masih ada. Tapi beliau bicara tentang bagaimana santri belajar sastra. Beliau sempat menyinggung bahwa sastrawan Indonesia itu yang kuat banyak yang dari keluaran pesantren. Beliau menyebut beberapa orang seperti Gusmus, seperti termasuk si Celurit Emas Di Zawawi Imron. di Zawi Imron itu juga beliau singgung sebagai seorang sastra. Dan banyak sastra-sastra yang sebelumnya itu menggunakan atau bersentuhan dengan komunitas, walaupun itu bukan pesantren, tapi komunitas itu intens di dalam perbahasaan. Misalnya hikayat-hikayat atau gurindam-gurindam Iya. dan semacamnya. Itu banyak yang singgungannya itu dengan komunitas pesantren. Iya. Jadi santri dengan sastra itu memang sudah harus menyatu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan lagi itu. Iya. Di gini lagi yang berkaitan dengan sastra ya, tentu teman-teman santri, kalau santri sekarang kan milenial juga sering selancar di internet ataupun sering di media sosial, aktif di media sosial maksud saya. Ini tentu kan perlu figur juga di dunia sastra, juga perlu figur. Mungkin sedikit banyak bisa dibagi link-link ataupun akun-akun yang memang mereka itu bergerak di dalam dunia sastra. Jadi rekomendasi. Kalau di dunia sastra itu kita tidak bisa menutup diri. Yang ini tokoh yang sangat pesantren sekali, kemudian kita ikuti. Jadi kita harus juga terbuka ya, terbuka dengan komunitas-komunitas lain, walaupun non pesantren itu juga harus dibaca. Misalnya kalau di Indonesia yang pesantren misalnya Gusmus, nah, bisa kita ikuti anunya di akun Facebooknya. Di akun Facebook, juga di Instagram punya. Iya. Facebook, di YouTube pun aktif beliau. Oh iya, YouTube, Instagram juga ada seperti Gusmus. Kemudian ada sastrawan Acep Zamzam Nur, lalu Binhat Nur Rahmat, juga banyak. Faus Nur. Yang di Atau Madura? Di Madura itu Kiai Faizi ya, di Facebook. Ya, Facebook aktif. Ada catatan-catatan perjalanan juga. Beliau menulis itu. Ada Fandi Kacong. Iya. Dan banyak lagi ya di Madura. Seperti ini ada Tongkat Kayu, Dukun Carok dan Tongkat Kayu. Itu penulisnya Mas Waris. Mas Waris itu juga produktif sekali di Sumenep, itu sangat bisa diikuti ya Facebooknya dan karya-karyanya. Banyak kalau dari Madura tentu ada Timur Budi Raja. Tapi itu tadi, kita tidak bisa hanya belajar tentang komunitas kita sendiri. Artinya belajar sastra itu bukan hanya dari hasil output lulusan pesantren, tapi banyak sastrawan-sastrawan yang di luar pesantren juga kita bisa menimba ilmu tentang kesusastraan. Terutama karena sastra kita itu juga pondasinya tidak langsung dari Indonesia sendiri ya. Sastrawan-sastrawan awal itu juga ngambil atau belajar dari sastrawan luar. Itu ternyata kita juga butuh belajar dari sastra-sastra luar, dari sastrawan mancanegara. Sebut saja satu, saya pernah agak tertarik dengan terjemahan yang di-upload di situs Fiksi Lotus. Itu Fiksi Lotus punya Meggy Tian Jokin. Di dalam situs itu banyak sekali sastra-sastra terjemahan atau sastra-sastra lokal di-upload di situ. Awal-awal saya membaca, wah bagus ini website ini untuk dipelajari. Di situ juga ada Anton Chekhov, ada Ernest Hemingway, ada O. Henry,
ada Steinbeck, Itu banyak yang sastrawan mancanegara. sastrawan-sastrawan mancanegara dari mulai Eropa sampai Rusia ya. Itu ada semuanya di sana. Jadi ketika kita membaca itu, tentu kan sudah ada terjemahannya ya. Ya. Jadi kalau kita sudah membaca itu, kita tahu konstruksi bagaimana mereka mengembangkan atau menulis karya sastra itu sendiri. Bukan hanya bentuk karyanya seperti cerpen novel saja, tapi di situ juga ada sejenis kritik sastra, kemudian opini-opini tentang kesusastraan juga dibahas di sana, bisa Ya. dipelajari. Ya, kita nanti bisa lanjut di segmen kedua.